Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Capek kan? Merasa udah kumpul semua ini? Baik teman-teman, sebelum acaranya dibuka, maka kita akan mengadakan isi daftar hari dulu ya teman-teman. Kepada kakak ini silakan. Baik teman-teman, sambil mengisi absen, kita lanjut saja ya teman-teman acaranya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Junianti atas waktunya dan juga atas kerjasamanya, dan juga pada teman-teman sekalian atas kehadirannya pada penyuluhan kita kali ini. Jadi teman-teman, acara penyuluhan kita kali ini bertujuan untuk mengedukasi teman-teman sekalian mengenai anemia serta cara pencegahannya. Nah, untuk waktu penyuluhan ini yaitu 60 menit atau 3.500 detik ya teman-teman. Teman-teman pasti sini nggak sabar bukan buat menunggu acara penyuluhan kita kali ini. Nah, untuk acara penyuluhan kita kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, lalu ada sambutan, dan yang ketiga ada pretest, lalu ada sesi penyampaian materi, lalu ada sesi proses atau evaluasi, serta tanya jawab, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Baik teman-teman, untuk membuka penyuluhan kita kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian sambutan dari Ibu Dr. Anda Junianti selaku Guru Bimbingan Konseling. Kepada Ibu Dr. Anda Junianti, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu banggakan kakak-kakak dari Fakultas Kedokteran Program Studi S1 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan anak-anakku siswi SMP BKS yang Ibu cintai dan Ibu banggakan juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari yang sangat cerah ini kita masih bisa dipertemukan kembali di sini untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dari kakak-kakak Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaatnya di zaman akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mewakili dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih dari kakak-kakak keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah berkenan untuk membagikan ilmunya kepada siswi-siswi kami yang ada di SMPKS tentang penyuluhan mengenai masalah anemia. Karena memang anemia ini kekurangan darah ya. Ini adalah salah satu penyakit yang biasanya banyak diderita oleh kaum remaja putri. Dan di SMPKS pun telah bekerja sama juga dengan Puskesmas Purwakarta dengan pencegahan anemia ini dengan memberikan penyuluhan juga ada, kemudian juga memberikan pil tablet tambah darah. Kalau di tempat kita ada jargonnya yang namanya Segani, Selasa Cegah Anemia. Ini biasanya diberikan dengan di siswi SMPKS, siswi putri ya.
Itu pada hari Selasa. Tetapi kebanyakan ya itu tadi, kadang karena ada yang males ya, sehingga banyak yang tidak diminum. Padahal ini sangat penting sekali. Oleh sebab itu di sini sangat tepat sekali pada kesempatan siang hari ini kakak-kakak akan memberikan penyuluhan pentingnya kalian untuk bisa, karena kalau kita sehat, kita darah kita bagus ya, kita tidak akan mudah loyo, tidak akan mudah ngantuk ya. Oleh sebab itu dengan penyuluhan mengenai anemi ini, kami mewakili dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan nanti ilmu yang didapat dari kakak-kakak dari Untirta ini anak ya, nanti bisa kalian share, bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian yang selama ini sering nggak mau minum tablet tambah darah. Tentunya setelah kalian nanti ikut penyuluhan di sini, kalian bisa memotivasi teman-teman kalian. Arti pentingnya kalian untuk meminum tablet tambah darah tersebut. Ya, oleh sebab itu nanti tolong kalian dengarkan baik-baik penyuluhan yang diberikan oleh kakak-kakak kalian. Semoga apa yang diberikan nanti tentunya akan menambah wawasan dari kalian semuanya dan akan menjadikan tubuh kalian menjadi sehat selalu ya. Apalagi yang namanya perempuan kan setiap bulan pasti mens ya. Kalau menstruasi ini kalau tidak dibarengi dengan cara makan yang baik ya, pola hidup yang sehat dengan makan dengan baik, dengan gizi yang sempurna, itu nanti akan menjadi kendala bagi perkembangan ataupun pertumbuhan remaja putri. Oleh sebab itu tolong ya nak ya, nanti kalian bisa ikuti dengan baik. Itu saja, dan sekali lagi karena keterbatasan waktu kami dari sekolah hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan kebaikan dari kakak yang Allah Subhanahu wa taala yang hanya akan membalasnya. Itu saja sambutan dari Ibu mewakili sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, boleh tepuk tangan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Juniati atas sambutannya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya teman-teman. Acara selanjutnya yaitu pretest. Tapi sebelum pretest dimulai, kakak mau tanya nih kepada teman-teman. Teman-teman tahu nggak apa itu anemia? Oke, baik, pada teman-teman, pada kakak-kakak, dipersilakan memberikan pretestnya. Untuk pengisian pretest ini diberi waktu 5 menit ya teman-teman. Baik teman-teman, waktu pengisian kuesionernya sudah ya. Silahkan kepada Kak Monika untuk mengumpulkan jawaban kuesionernya. Gimana nih teman-teman tadi pengisian kuesionernya? Susah nggak pertanyaannya? Gimana? Susah? Apa gampang? Sudah gampang sebenarnya. Jadi ada yang udah tahu, jadi ada yang belum tahu gitu ya mengenai anemia ini. Baik, karena pretest sudah dilaksanakan, kita lanjut ke acara puncaknya. Nah kan tadi teman-teman udah ngisi kuesioner. Nah kali aja pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik bisa jawab pas tadi pretest bisa adik-adik tanyakan nanti bisa ditanya jawab setelah penyampaian materi. Penyampaian materi kali ini akan disampaikan oleh Kak Eka Suci Damayanti selaku pemateri kita hari ini. Pada Kak Eka, waktu dan tempat dipersilahkan. Mari teman-teman tepuk tangan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Siva. Oke teman-teman, tadi kita udah ngisi kuesioner ya. Ada yang bisa jawab, ada yang belum. Nah, oleh karena itu, teman-teman kita akan bareng-bareng nih. Tadi kan kata ibunya, teman-teman udah pernah ya penyuluhan tentang ini, jadi sudah ada yang sedikit-sedikit yang tahu tentang anemia. Nah, sebelumnya boleh minta tolong Kak untuk dibagikan leafletnya. Nah, teman-teman di leaflet ini ada beberapa informasi yang tadi juga ada di kuesioner ya. Silahkan di
bagikan ke teman-teman yang lain. Ada yang belum dapat? Oh, masih kurang Kak? Baik, udah dapat semua teman-teman? Baik, langsung kita mulai aja ya. Tadi teman-teman menjawab kalau anemia apa tadi anemia? Kekurangan darah. Kekurangan darah. Oke, kita akan lihat nih apa itu anemia. Oke, baik. Anemia tadi teman-teman jawabnya adalah kekurangan darah. Nah, sekarang kalau teman-teman tahu hipertensi nggak? Nah, apa kalau hipertensi? Tekanan darah. Betul, hipertensi itu tekanan darah tinggi. Sekarang bedanya anemia sama hipertensi apa? Tahu nggak? Kalau anemia gimana? Kekurangan darahnya. Berarti tekanan darah kalau misalnya mendarat sih anemia kurang darah. Kalau Iya, terus kalau anemia kurang darah, kalau hipertensi tekanan darah yang tinggi. Iya, jawabannya betul sekali ya. Jadi kalau anemia itu yang kurang adalah selanjutnya Kak, slide selanjutnya. Iya, selanjutnya lagi. Selanjutnya. Nah, anemia itu adalah, di leafletnya boleh sambil dibuka ya teman-teman. Anemia itu adalah kondisi di mana jumlah sel darah. Jadi jumlah sel darahnya betul sekali tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman ya. Jadi kalau hipertensi itu adalah tekanan darahnya. Kalau anemia adalah jumlah darahnya. Jadi sudah bisa membedakan ya teman-teman. Kita lanjut nih. Yaitu adalah jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal atau kondisi tubuh kurang darah yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya konsumsi zat besi. Terus anemia ini juga bisa terjadi karena sel darah merah itu tidak mengandung cukup hemoglobin. Nah, mengenai hemoglobin, teman-teman pernah dengar nggak tentang hemoglobin? Di pelajaran IPA ada tuh, iya nggak? Nah, apa tuh hemoglobin? Iya, jadi sel hemoglobin itu adalah kandungan oksigen di dalam Iya, di dalam tubuh atau di dalam darah. Selanjutnya Kak. Oke teman-teman, penyebab anemia di leaflet ada nih penyebab anemia. Oke, penyebab anemia di leaflet boleh dibuka. Apa saja sih penyebab dari anemia itu? Pola makan tidak teratur. Iya, betul sekali, pola makan tidak teratur. Setelah itu apa lagi? Makanan berbakteri. Iya, betul. Selanjutnya ada kebiasaan makan fast food dan junk food nih. Biasanya nih, yang muda-muda nih, anak-anak SMP, SMA tuh biasanya ini nih. Yang suka makan seblak ada? Gak mungkin gak ada nih. Pasti ada yang suka makan seblak. Kalau nggak bakso, kalau nggak McD, iya nggak? Kan suka makan makanan olahan ya. Sebenarnya itu boleh dikonsumsi nggak sih Kak? Sebenarnya itu boleh dikonsumsi. Tapi teman-teman harus ingat kalau jumlahnya itu tidak berlebihan. Jadi konsumsi sayurnya, olahan-olahan dari rumah yang dari sayur, setelah itu dari daging-dagingan itu juga harus seimbang. Jangan hanya makan makanan yang soalnya kadang kita kalau makan nih, hari ini kita makan seblak, hari Senin makan seblak, Selasa makan bakso, hari Rabu makan mie ayam kayak gitu. Nah, itu tidak sehat ya teman-teman. Jadi diselingi oleh makan sayur dan buah. Selanjutnya ada juga nih, yaitu rendahnya asupan zat besi. Nah, untuk zat besi ini adalah di tadi yang sudah disampaikan, yaitu di kandungan dari makanan yang kita makan. Selanjutnya ada juga dalam konsumsi kesalahan dalam konsumsi zat besi tadi. Jadi makannya itu junk food terus, tidak makan sayur nih. Nah, itu karena itu jadi kandungan yang didapat dari makanan ke tubuh kita itu berkurang. Selanjutnya Kak. Oke, selanjutnya ada apa nih? Ada 3 faktor terpenting yang menyebabkan seseorang menjadi anemia. Yang pertama kelihatan nggak ini PowerPoint-nya? Yang pertama ada apa? Kehilangan darah karena perdarahan akut atau kronis. Selanjutnya yang kedua ada? Pengosongan darah dan Nah, yang ketiga ada? reduksi sel darah merah yang cukup banyak. Nah, ini adalah salah satu faktor penyebab ketika bukan dari kebiasaan manusia. Jadi kadang-kadang faktor-faktor ini itu memang agak sulit untuk dicegah ya. Karena misal nih, yang pertama tadi ada kehilangan darah karena perdarahan akut atau kronis. Misalnya ibu yang sedang melahirkan, itu kan pasti terjadi pendarahan ya. Ada keluar darahnya. Terus setelah itu bisa juga perempuan itu ada yang namanya setiap bulan ada yang namanya apa? Iya, betul sekali, ada menstruasi. Selanjutnya Kak. Baik, selanjutnya ada tanda dan gejala anemia. Ada yang bisa sebutin nggak tanda dan gejala
gejala anemia itu ada apa aja? Iya, 5L apa aja tuh? Iya. Iya, ada yang pernah ngalamin itu nggak? Kalau nggak pas upacara, di sini ada upacara nggak? Atau apel? Kalau panas-panas tuh. Nah itu kadang-kadang suka kayak gitu nggak sih? Ya, kita lagi upacara, kalau nggak pas hormat bendera tuh. Kalau nggak pas amanat dari pembina upacara. Wah, rasanya itu kayak. Baik, selanjutnya tadi ada 5L. Selain 5L ada apa lagi? Iya, maksudnya elastisitas kulit menurun itu seperti ini. Teman-teman pernah pegang kulitnya wanita yang sudah berumur, nenek-nenek gitu pernah? Beda nggak sama kulit kita? Beda. Nah, nanti teman-teman yang mengidap anemia, kulitnya tuh bisa seperti itu. Itu salah satu tanda gejalanya. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, selanjutnya ada kepala terasa pusing. Setelah itu ada apa lagi? Nah, setelah itu yang terakhir ada apa? Gangguan haid dan libido menurun. Ya, jadi gangguan haid itu jadi jadwal haidnya tidak teratur. Contohnya adalah 1 bulan misal Januari kita haid nih, tapi bulan Februari kita nggak dapat jadwal haid. Setelah itu bulan Maret kita dapat. Terus setelah itu nanti bulan selanjutnya kita nggak dapat. Bulan selanjutnya lagi kita nggak dapat. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya Pak. Baik, ada pencegahan anemia. Teman-teman yang sudah tahu apa itu pencegahan anemia? Ada yang udah tahu belum teman-teman? Belum ada yang tahu pencegahan anemia. Jadi pencegahan anemia itu adalah cara supaya kita itu tidak terkena anemia atau untuk meminimalisir kita itu terkena anemia. Nah, di sini juga ada ya teman-teman, itu ada pencegahan anemia. Bagaimana sih cara pencegahan dari anemia? Yang pertama ada apa teman-teman? Konsumsi tablet tambah darah. Baik, konsumsi tablet tambah darah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Guru. Kalau setiap hari Selasa teman-teman dapat tablet tambah darah dari puskesmas, teman-teman minum nggak? Minum. Ada yang dibuang nggak? Teman saya. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh dibuang. Memang sih kalau misal kita habis minum tablet tambah darah, kadang-kadang itu kita ngerasa pusing. Kalau nggak mual. Yang sih paling sering tuh mual, kayak nggak enak pas kita udah masuk ke tubuh kita tuh nggak enak, rasanya nggak enak gitu ya. Nah itu memang efek samping dari tablet tambah darahnya ya. Kalau nggak nanti bisa juga ketika kita itu BAB ya, nanti warna dari BAB-nya itu agak hitam. Ada yang seperti itu normal ya teman-teman setelah meminum tablet tambah darah, jadi tidak usah khawatir. Selanjutnya ada apa lagi? Iya betul, selanjutnya ada? Iya, selanjutnya ada? Iya, setelah itu ada hindari. Selanjutnya yang terakhir nih, yang paling jarang atau yang paling gimana ya? Biasanya kalau anak remaja itu jarang melakukan ini ada apa? Iya betul, teman-teman di sini ada yang nggak suka air putih nggak? Ya kenapa nggak suka air putih? Tapi konsumsi air putih yang lainnya, maksudnya air manis yang lainnya bagaimana? Kamu konsumsi apa biasanya kalau nggak air putih? Es. Oke, minum es ya. Teman-teman ada yang suka kopi? Sering banget nggak? Sehari berapa kali tuh minum kopi? 2 kali? Serius? 1 hari 2 kali? Oke, baik. Oke, aku nggak spikus ya 1 hari 2 kali. Setelah itu ada yang minum teh, ada yang suka teh? Minum teh sehari berapa kali? 2 juga? Wow. Tapi itu diimbangin sama air putih yang banyak gak? Ya. Berapa tuh? 1 harinya berapa liter? Atau berapa gelas? 1 botol. 1 botol yang sedang 750? Iya. Oke, baik teman-teman. Sebenarnya konsumsi air putih itu teman-teman kalau berlebihan memang tidak baik ya. Nanti jadi sering ke kamar mandi, terlalu sering gitu. Nah tapi teman-teman kalau konsumsi air putih kurang itu juga nanti dampaknya malah besar banget. Gak cuma ke anemia teman-teman, kalau misal konsumsi air putihnya kurang, nanti bisa juga ke penyakit yang lain. Gagal ginjal, pernah dengar teman-teman? Nah itu bisa juga disebabkan karena kurang konsumsi air putih. Setelah itu nih misal nih, kalau teman-teman kurang minum, pernah ngerasain gak kita jarang minum ya di hari itu terus kita ngerasa pusing? Pernah nggak? Kayak pusing banget, terus setelah itu maaf ya, air kencing atau air pipis kita warnanya terlalu kuning. Pernah nggak? Nah itu adalah tanda dari tubuh kita kalau tubuh kita itu kurang minum air putih. Jadi teman-teman dibiasakan dari sekarang
tadi sudah kita bahas ya mengenai cara pencegahan dari anemia. Selanjutnya, nah ada faktor risiko. Apa itu faktor risiko? Pernah dengar nggak faktor risiko? Faktor risiko itu adalah faktor yang ada suatu faktor yang mendukung. Jadi sebenarnya kita itu tidak ada indikasi untuk terkena anemia, tapi karena ada faktor risiko ini, kita jadi punya peluang buat kena anemia. Contohnya apa aja nih? Selanjutnya Kak. Nah, jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin bisa jadi faktor risiko atau jadi istilahnya kalau jenis kelamin ini dapat mempengaruhi anemia. Jadi seperti ini teman-teman. Bayangkan ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki apakah mengalami menstruasi? Enggak. Otomatis kalau laki-laki enggak mengalami menstruasi nih, yang perempuan mengalami menstruasi, otomatis yang lebih besar kemungkinannya untuk terkena anemia siapa? Iya, betul sekali perempuan. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya ada obesitas. Teman-teman kalau misalnya segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik ya. Untuk obesitas ini nanti lebih banyak lagi komplikasi yang ditimbulkan, nggak cuma anemia aja. Nanti bisa ke jantung, bisa ke hati, bisa tadi darah tinggi juga bisa stroke dan lain-lain ya. Nah selanjutnya ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman terlalu banyak kegiatan, jadi nyampe tubuhnya tuh capek banget. Pernah nggak sih? Kayak ada suatu minggu yang itu tuh capek banget terlalu banyak kegiatan. Nah itu teman-teman bisa juga nanti terkena anemia kalau terlalu sering. Jadi teman-teman harus perlu juga istirahat. Perlu istirahat itu tidak artinya 1 hari penuh tidur. Tidak seperti ya teman-teman. Ada nggak yang kayak bener-bener di kamar baringan doang main HP, nyampe makan aja males? Pernah nggak sih ke drakoran, nonton film atau nonton YouTube, Netflix, view yang lain? Nah itu sebenarnya tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Jadi misalnya kita mau istirahat, itu kita juga tetap harus beraktivitas. Misalnya kalau pagi-pagi jogging, kalau enggak sorenya jogging, atau kalau misalnya males keluar rumah bisa itu lompat tali. Tahu nggak teman-teman? Nah itu juga bisa ya. Nah selanjutnya ada asupan zat besi. Nah asupan zat besi ini didapatkan dari makanan. Apa sih makanan yang mengandung zat besi tinggi? Contohnya adalah sayuran hijau. Tahu nggak sayuran hijau itu seperti apa? Nah, oke, udah ngerti kayak bayam. Pokoknya warna-warna hijau gitu ya. Oke, selanjutnya ada menstruasi. Tadi sudah dijelaskan. Ada penyakit infeksi. Nah, kalau ini teman-teman penyakit infeksi itu karena jadi dia mengidap suatu penyakit. Nah, karena penyakit ini dia bisa terkena anemia. Nah, selanjutnya ada penyakit kronik. Dan ini memang komplikasi dari penyakit yang dideritanya ya. Selanjutnya Kak. Nah teman-teman kita sudah sampai di penghujung dari penyampaian materi. Teman-teman tadi kan sudah mengerjakan pretest ya. Nanti di akhir ada post test. Nah untuk post test ini nanti masih sama materinya dengan anemia ya teman-teman. Baiklah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Ada yang ingin ditanyakan tentang anemia? Sudah mengerti semua? Oke, kalau sudah mengerti semua berarti aku yang tanya ke teman-teman ya. Oke, aku yang tanya. Nanti yang bisa jawab, tapi nggak boleh nyontek loh ya, nggak boleh nyontek, nggak boleh diskusi sama temennya. Oke, jadi nih, aduh, jatuh nih. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 tanda gejala dari anemia yang bisa angkat tangan. Nanti dapat hadiah, kita ada door prize ya. Tanda gejala anemia harus maju ke depan ya, tapi apa aja? 3 doang loh, ada banyak kan? 3 aja. Ada yang bisa nggak? Ayo nggak apa-apa. Ada yang berani nggak? Yang paling pojok nih kayaknya mau maju nih, paling pojok belakang. Kamu mau maju nggak? Tahu nggak? Ya mau yang ini. Iya, kamu tahu nggak? Tanda gejala anemia 3 aja. Sini dulu. Boleh sebutin namanya dulu ya. Ulang. Namanya siapa? Namanya? Alih Humayra Marzuan. Oke, panggilannya apa? Alia. Oke, Alia bisa sebutin nggak 3 tanda gejala dari anemia? Yang pertama? 5L. Iya, selanjutnya yang kedua? Gangguan menstruasi. Iya, yang ketiga? Kulitnya jadi pucat. Iya, betul, bisa. Oke, bener ya teman-teman? Bener nggak? Ada di leaflet nggak? Oke, baik. Berarti nih teman kita ini dapat hadiah 1. Selanjutnya nih ada yang mau dapat hadiah lagi nggak? Oke,
pertanyaan apa coba satu? TikTok, TikTok, TikTok. Oke, mau nanya apa? Anemia itu bisa sembuh nggak sih? Maju. Oke, sebutin namanya dulu ya. Namanya Dinda Syapatri. Oke, panggilannya? Dinda. Dinda. Oke. Apa pertanyaannya? Kalau anemia itu bisa sembuh nggak sih? Maksudnya kan ada yang penyakit yang bisanya diatasi doang, kadang nggak bisa sembuh. Tapi kalau anemia itu bisa sembuh atau enggak? Jadi teman-teman, pertanyaan dari teman kita, teman Dinda ya namanya. Oke, terima kasih. Kasih hadiahnya dulu. Iya, sama-sama. Pertanyaannya adalah, apakah anemia bisa disembuhkan? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab atau berani mengungkapkan pendapatnya dapat hadiah juga. Bisa, gimana? Sini dulu dong, maju ke depan. Sebutin namanya. Biar kenal teman-teman yang kakak-kakaknya belum kenal loh. Karena banyak ya, nginget namanya agak susah. Ayo sini maju. Anemia bisa disembuhin atau enggak? Sebutin nama dulu dong. Namanya Aura. Sebutannya Aura. Oke, baik, mana Aura jawabannya? Anemia bisa sembuhin kalau jaga pola makan teratur sama yang tadi. Iya, betul. Jadi jawaban dari siapa tadi? Aura. Aura itu anemia bisa disembuhkan kalau misal menjaga pola makan dan yang lainnya tadi ya. Baik, dapat hadiah dulu nih Kak. Aura. Jadi bagaimana teman-teman, apakah anemia bisa disembuhkan? Misal nih, teman-teman didiagnosa anemia oleh dokter ya. Nah, itu gimana cara sembuhnya sih Kak gitu. Nah, betul tadi. Jadi cara sembuhnya adalah bisa dibuka lagi ya leafletnya. Itu di bagian pencegahan. Jadi nanti ketika teman-teman sudah terkena anemia, nanti akan diberikan tablet tambah darah oleh dokter. Nah, setelah itu teman-teman juga harus menjaga pola makannya. Aktivitasnya juga harus dijaga. Kenapa? Kan kita sudah sembuh nih Kak. Kata dokter, aku udah sembuh dari anemia. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak menjaga pola makan, setelah itu aktivitasnya juga tidak sesuai gitu ya, itu teman-teman bisa terkena anemia lagi. Jadi menjaga pola hidup sehat itu penting ya teman-teman. Ya seperti itu. Masih ada hadir lagi Kak? Oh masih ada satu lagi. Nah kalau sekarang masih ada satu lagi, teman-teman ada yang berani nggak mengulang apa dia materi tadi yang sudah disampaikan? Boleh bawa leaflet deh. Boleh bawa. Ada yang berani nggak maju ke depan? Ayo, ada yang berani nggak? Kayak tadi yang udah disampaikan tuh apa aja sih gitu? Ayo nggak apa-apa. Itu yang maskernya Babu mau maju. Gak apa-apa sini. Gak apa-apa. Ayo maju. Gak apa-apa. Boleh bawa leaflet. Iya boleh bawa ini ya. Baik teman-teman, tepuk tangan dulu nih udah berani maju. Sebutin namanya dulu ya. Intan Putri Pratiwi. Oke, Intan panggilannya? Intan. Oh iya, baik Intan. Jadi tadi apa tuh yang sudah disampaikan tentang anemia? Anemia itu di mana jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Ya, selain itu apa lagi? Terus gejala dan tandanya itu 5L, kulit pucat, elastisitas kulit menurun, rambut tipis atau rontok, kepala terasa pusing, telinga mengering, mata berkunang-kunang, gangguan haid dan libido menurun. Ya, selain itu apa lagi? Ada apa lagi? Penyebabnya itu pola makan tidak teratur, pantangan makan makanan berprotein dan sayuran, kebiasaan makan fast food dan junk food, rendahnya asupan zat besi, kesalahan dalam mengkonsumsi zat besi. Ya, setelah itu ada apa lagi tadi yang disampaikan? Faktor pendorong anemia pada remaja yaitu penyakit infeksi yang kronis, menstruasi yang berlebihan, perdarahan yang mendadak, jumlah makanan atau penyerapan diet yang buruk. Iya, baik. Sudah cukup ya. Terima kasih Intan. Kakaknya boleh dikasih nih Kak Intan. Udah berani menyampaikan apa yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, baiklah teman-teman, boleh dikasih tepuk tangannya. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah berpartisipasi dalam penyuluhan kita kali ini ya. Nah, karena sudah selesai nih penyampaian materi dari saya, oleh karena itu saya kembalikan kepada moderator, kepada Kak Siva, dipersilahkan. Baik teman-teman, tadi penyampaian materi dari KIK gimana? Seru nggak? Seru. Yang dapat hadiah? Seneng nggak?
Seru banget. Seru banget. Yang nggak dapat jangan iri ya. Oke. Oh iya teman-teman, kepada kakak boleh membagikan slide-nya? Kita istirahat dulu ya sebentar. Yang nggak dapat hadiah, kita kasih snack deh ya. Supaya Tidak ada rasa iri di antara teman-teman. boleh dimakan kok teman-teman. Iya, boleh dibuka. Oh iya teman-teman, makannya sudah selesai? Enggak. Sudah. Kalau sudah, bisa kita lanjut ya ke acara selanjutnya. Mungkin bisa dimakan lagi ketika acaranya selesai ya. Baik, tadi kan kita udah udah nyimak materi dari Kak Eka, terus udah juga tanya jawab sama Kak Eka. Nah, udah menyampaikan materi dan tanya jawab ini. Acara selanjutnya ini yaitu post test atau pengisian kuesioner pertanyaan lagi ya seperti tadi. Jadi kakak Monika akan membagikan isi dari kertas dari kuesioner tersebut. Teman-teman, apakah kuesioner telah diisi? Baik, Monika, tolong dikumpulkan ya. Baik, kuesionernya udah pada dikumpulin kan? Udah. Gimana tadi pertanyaannya? Bisa menjawab semua? Bisa. Bisa. Gampang kan? Gampang. Nah, berarti kita lanjut ke acara selanjutnya ya teman-teman. Acara selanjutnya yaitu kesimpulan dari acara penyuluhan kita kali ini. Jadi kesimpulannya adalah anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal atau penyakit kurang darah yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya konsumsi zat besi. Dan juga ada 3 faktor terpenting yang menyebabkan seseorang menjadi anemia. Yang pertama, kehilangan darah karena pendarahan akut atau kronis. Yang kedua, pengerusakan sel darah merah. Dan yang terakhir adalah produksi sel darah merah yang tidak cukup banyak. Nah, untuk acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup acara kita kali ini, maka kita bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Terima kasih kepada teman-teman sekalian atas waktu dan perhatiannya untuk acara kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada acara kita kali ini. Saya tutup kegiatan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Julianeta. Menurut saya program penyuluhan promosi kesehatan kali ini tuh seru banget. Tadi penyampaiannya juga seru dari kakak ibunya. Terus tadi dikasih gambaran kayak itu, gambarnya juga menarik banget. Kayak enak aja dilihatnya. Itu tadi dikasih leaflet. Menarik juga sih gambarnya, kayak bahasanya juga seru. Terus tadi sebelum penyampaian dikasih pretest dulu, jadi kayak kita dites pengetahuan kita. Itu setelah penyampaian juga dikasih lagi. Dan ya menurut saya seru deh, keren. Oke, makasih.